بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين إخوانا والأخوات rahimana wa rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita Kitab Tauhid ya di bab yang ke-20, bab yang ke-20 dengan judul yang tertulis dalam kitab asli Bab ma jaa min at-taghlidh fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadah ya. Tentang larangan keras bagi siapa saja yang beribadah di sisi kubur orang saleh, bagaimana jika sampai menyembahnya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an ya, di bab yang ke-20 ini topik utamanya ya adalah tentang beribadah di sisi kuburan. Ya. Bisa kita lihat di syarah kitab, maksud dari bab ke-20 ini ya adalah penjelasan akan batilnya ibadah yang ditujukan kepada orang saleh. Ya. Penjelasan akan batilnya ibadah yang ditujukan kepada orang saleh. Berdasarkan dalil-dalil yang melarang keras akan segala bentuk ibadah yang dilakukan di sisi kubur orang saleh. Tujuan larangan ini adalah supaya mereka tidak terjatuh kepada penyembahan orang soleh tersebut. Ya. Adapun jika yang disembah adalah orang soleh itu sendiri, maka tentu larangannya lebih keras dan lebih tegas dan jelas merupakan syirik akbar. Baik. Eh, jadi ada di sini saya sedikit tambahkan ya, sedikit tambahkan catatan ya tentang larangan beribadah di sisi kubur orang soleh. Larangan beribadah di sisi kubur orang soleh. Yang mana hal tersebut ya banyak terjadi di negeri-negeri kaum muslimin ya oleh sebagian umat Islam. Mereka melakukan ziarah kubur yang dalam istilah mereka mereka sebut sebagai wisata religi ya. Mendatangi kubur-kubur para aulia ya, para orang-orang yang dianggap soleh, kemudian mereka beribadah di sana, membaca zikir ya, membaca Al-Qur'an, surat-surat tertentu dan berdoa kepada Allah di sana. Hal tersebut ya adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalil yang menyebutkan akan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di kuburan. Ya. Walaupun tujuannya adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun memang tujuannya ikhlas lillahi ta'ala. Namun, jika dilakukan di sisi kubur orang soleh, maka ini terlarang. Ya. Terlarang bukan karena ibadahnya, namun karena sifat atau kaifiyah dalam ibadah tersebut yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, tujuan larangan ini adalah supaya mereka tidak terjatuh kepada penyembahan tersebut. Ya. Supaya mereka tidak terjatuh kepada penyembahan orang soleh tersebut. Adapun jika yang disembah adalah orang soleh itu sendiri, maka tentu larangannya lebih keras dan tegas dan jelas merupakan syirik akbar. Ya. Itu jika memang yang disembah adalah orang soleh itu sendiri. Ya. Dia berdoa, meminta kepada orang yang telah meninggal, maka jelas itu merupakan syirik akbar. Baik. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat faedah ya, jika penyembahan kepada orang soleh saja merupakan kebatilan yang sangat dilarang, maka terlebih lagi jika yang disembah adalah makhluk yang derajatnya lebih rendah dari itu ya. Jika ya meminta kepada orang soleh saja nggak boleh, ya, meminta kepada Nabi nggak boleh, meminta kepada para sahabat itu tidak boleh, maka tentu saja meminta kepada selain dari orang-orang soleh ya, yang derajatnya di bawah mereka, tentu itu lebih terlarang ya. Tentu itu lebih terlarang ya. Seperti apabila seseorang meminta kepada jin ya, atau kepada pohon, atau kepada ya,
Misalnya di Jawa bagian selatan ya kepada Nyi Roro Kidul dan semacamnya, maka itu tentu saja jelas merupakan ya kesyirikan, ya. Jelas merupakan perbuatan yang dilarang. Baik. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum jami'an. Afwan sebentar. Oke. Baik. Poin berikutnya, ikhwati fillah, adalah tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan di sisi kubur, ya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di sisi kubur ini ada dua macam. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di sisi kubur ini ada dua macam. Yang pertama sifatnya masyru' atau disyariatkan atau diperintahkan oleh Islam. Ya, diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bernilai ibadah, yaitu seperti ziarah kubur, ya, atau untuk mengingat kematian, ya, atau untuk mendoakan penghuninya, supaya diampuni dosanya, dilapangkan ya, kuburannya, ya, dan seterusnya. Maka itu merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah tujuan utama kita berziarah kubur. Ya, Islam memerintahkan kita untuk berziarah kubur dengan tujuan-tujuan tersebut, mengingat kematian, ya, dan juga mendoakan penghuninya. Adapun lebih dari itu, maka itu merupakan perbuatan yang tidak diajarkan. Ya, baik. Kemudian jenis yang kedua adalah ziarah yang mamnu atau yang terlarang, ya, atau yang dilarang oleh agama Islam. Ini ada dua macam. Yang pertama bisa berupa hal yang diharamkan seperti sholat di sisi kubur, atau berzikir di sana, ya, atau membaca Al-Quran di sana, surat-surat tertentu. Hal-hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Walaupun memang ikhlas, ya, katakanlah dia ikhlas beribadah di sana, namun tata cara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hal tersebut pun menjadi terlarang. Ya. Dan alasan berikutnya, kenapa hal tersebut terlarang adalah hal tersebut bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ya. Atau istilah lainnya adalah wasilah, wasilah menuju kesyirikan. Baik. Ya. Jadi bukan karena berzikir di sana itu ya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, tetapi itu adalah wasilah menuju kesyirikan. Wasilah menuju kesyirikan yang mana nanti orang akan meramaikan kuburan, ya, kemudian mereka beribadah di sana dan melakukan berbagai macam ritual-ritual, ya. Ya. Kemudian mereka semakin banyak ya melakukan berbagai macam jenis ya ibadah-ibadah yang diada-adakan hingga berujung kepada meminta kepada penghuni kubur. Oleh karenanya, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melarang kita untuk melakukan ibadah-ibadah di sisi kuburan. Baik, kemudian yang kedua adalah ziarah yang mamnu, yang hukumnya syirik akbar, seperti berdoa dan beristighatsah kepada penghuni kubur. Ya, ini memang ada sebagian dari umat Islam yang melakukan hal tersebut. Ya, awalnya memang mungkin dia hanya ya, berdoa di kubur, apa namanya, berdoa meminta kepada Allah di sisi kubur. Namun kemudian dia diajarkan oleh orang-orang tertentu lafaz-lafaz zikir, ya, yang ternyata di sana mengandung kesyirikan. Ya. Seperti ya Sayyidi Fulan, ya Sayyidi Fulan, ya Syekh Fulan, ya. Berilah kami uang, berilah kami ya, kekayaan dan semacamnya, kabulkanlah hajat-hajat kami dan seterusnya. Yang mungkin oleh orang awam ini tidak apa namanya, tidak diterjemahkan doa-doa tersebut. Ya. Ada memang beberapa doa yang ternyata jelas di sana merupakan kesyirikan, jelas merupakan kesyirikan. Namun tidak diterjemahkan ya oleh ya pawangnya tidak diterjemahkan supaya orang-orangnya apa jamaah-jamaah baru ini ya dia tidak merasa eh, ini merupakan perbuatan yang aneh-aneh, ya, perbuatan yang aneh-aneh, ya. Jadi doa-doanya ya tidak diterjemahkan, ya dilafadzkan bareng-bareng kemudian tidak diterjemahkan, sehingga orang-orang pun tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan doa meminta kepada penghuni kubur.
Seandainya ya para jamaah tersebut ya mereka belajar lebih dalam sedikit ya atau misalnya mencari tahu dari makna doa-doa tersebut dan mencari tahu hukum ya, dari lafal-lafal tersebut ya, maka tentu saja mereka ya pasti akan tersadar bahwasanya itu merupakan perbuatan yang dilarang bahkan termasuk salah satu jenis kesyirikan. Baik. Oke, baik. Kemudian kita bisa lihat dalil pertama yang disebutkan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Ummu Salamah radhiyallahu anha ya salah satu dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dan ini adalah kisah ketika beliau masih ya bersuami Abu Salamah ya jadi sebelum Abu Salamah ini meninggal ya dia dan Abu Salamah hijrah ke Habasyah. Ummu Salamah dan Abu Salamah ini termasuk di antara para sahabat yang mula-mula masuk Islam ya as-sabiqunal awwalun. Mereka ya hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dan agamanya supaya tidak diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ummu Salamah ini ya, datang ke Habasyah, ya, dia beserta kaum muslimin ya, melihat ya, bahwasanya Habasyah ini adalah negara yang mayoritasnya orang-orang Nasrani. Di sana ada kanisah, ada gereja. Dan di dalam gereja-gereja tersebut ada gambar-gambar ya, entah itu gambar Bunda Maria atau gambar Yesus dan semacamnya. Baik. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih." Apabila salah satu orang saleh mereka meninggal dunia, ya, uskup mereka atau pendeta mereka meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidah. Mereka akan membangun di atas kuburannya tempat ibadah. Masjid dan di sini maksudnya adalah tempat ibadah, bukan masjid kaum muslimin ya. Maksudnya adalah tempat ibadah. Jadi dikubur dari misalnya pendeta tersebut dibangunlah sebuah bangunan yang ditujukan untuk ibadah. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka menggambarkan rupa-rupa para pendeta-pendeta mereka. Ada yang sampai dibuatkan patung dan semacamnya. Ya. Maka kemudian eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk, ya. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ini merupakan apa namanya? Hukum yang langsung ya, hukum yang langsung diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kepada orang-orang tersebut ya yang melakukan ya, perbuatan-perbuatan yang diada-adakan ya, dalam agama Nasrani ya, membangun tempat ibadah di kuburan ya, kemudian membangun patung-patung ya, bahkan kemudian meminta syafaat-syafaat mereka maka mereka dihukumi sebagai syirarul khalqi indallah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Mereka dihukumi ya, sebagai sejelek-jelek makhluk karena mereka menggabungkan dua hal yang paling buruk atau dua dosa besar yaitu pertama fitnatul kubur ya. Memuja kuburan ya, dengan membangun tempat ibadah di atasnya kemudian melakukan ritual-ritual ibadah di atasnya. Kemudian yang kedua adalah fitnatut tamasil ya. Fitnah membuat patung-patung ya. Fitnah membuat patung-patung ya. Jadi menggabungkan dua jenis kesalahan. Pertama mereka membangun kuburan, menjadikannya tempat ibadah, kemudian berdoa di sana, bahkan meminta kepada eh, orang soleh tersebut. Ya. Kemudian mereka juga membuatkan patung-patung. Maka mereka pun dihukumi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syirarul khalqi, sejelek-jelek manusia. Maka dari hadis tersebut kita bisa mengambil faedah kesimpulan ya. Tidak boleh membangun bangunan di atas kubur dalam bentuk apapun atau tujuan apapun ya. Seperti atap ya, semen atau padepokan ada kemudian ya keramiknya barangkali ya.
perbuatan-perbuatan tersebut dinilai berlebih-lebihan terhadap kuburan. Dan kemudian ya Nabi melarang supaya ini adalah langkah pencegahan dari perbuatan syirik supaya tidak terjadi kesyirikan yang lebih parah sebagaimana yang menimpa oleh orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian faedah yang kedua, fitnah kuburan lebih besar daripada fitnah patung. Ya. Dikarenakan kuburan ada di setiap wilayah dan ada rasa takut, ya, serta kerinduan, serta pengagungan kepada penghuni kubur ketika seorang berada di kuburan berbeda dengan patung. Ya. Kalau patung mungkin ya sebagian kita hanya menganggapnya sebagai karya seni, ya, atau hanya sebagai simbol atau pengingat saja. Namun kalau kuburan, maka sebagian orang akan merasakan ada hawa-hawa tertentu yang membuat mereka mengagungkan penghuni kubur tersebut. Maka fitnah kuburan ini merupakan fitnah yang besar, ya, yang sangat diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal di atas ya disebut sebagai fitnah atau bencana atau ujian atau cobaan ya karena menyebabkan seorang terhalangi dari agama Islam yang hak ya, dari agama Islam yang benar bahkan mungkin dia akan terjatuh ke dalam ya perbuatan-perbuatan ya yang bid'ah atau yang naudzubillah yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Jadi memang syaitan dalam menyesatkan manusia tidak langsung meminta kepada manusia untuk bersujud kepada berhala. Tidak langsung meminta manusia untuk bersujud ya kepada selain Allah ya. Tidak langsung demikian namun digiring perlahan-lahan ya. Diberikan uh, syubhat-syubhat tertentu ya bahwasanya ini adalah kubur orang soleh yang memiliki keutamaan-keutamaan kalau ibadah di sana nanti ya bisa lebih mujarab, bisa lebih khusyuk ya. Doanya lebih didengar oleh Allah dan semacamnya ya. Syaitan membisikkan hal-hal tersebut ya yang kemudian berujung kepada syaitan memerintahkan manusia untuk meminta kepada penghuni kubur. Ketika seorang meminta kepada penghuni kubur, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik. Kemudian faedah yang keempat, haramnya membuat patung dan gambar-gambar terlebih jika patung tersebut berwujud orang saleh atau orang yang diagungkan ya, jasanya, dakwahnya atau ilmunya. Baik. Kemudian kita baca hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan diambil nyawanya, beliau menutup mukanya dengan kain dan ketika nafasnya terasa sesak, maka dibukanya kembali kain itu. Ketika beliau dalam keadaan demikian, ya, beliau bersabda, La'natullahi 'alal Yahudi wan Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Aisyah melanjutkan, beliau mengingatkan umatnya agar menjauhi perbuatan mereka. Dan jika bukan karena hal itu, maka pasti kuburan beliau akan ditampakkan. Hanya saja beliau khawatir kalau kuburannya nanti dijadikan tempat peribadatan. Baik. Jadi di sini ya di hadis Bukhari dan Muslim ini dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengabarkan bahwasanya orang yang mula-mula menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun tempat ibadah di kuburan orang-orang soleh. Ya, kemudian mereka beribadah di sana, ya, membaca kitab-kitab mereka, berzikir di sana, berdoa kepada Allah di sana. Itu merupakan amalan-amalan yang mungkin awalnya baik, namun itu tata caranya tidak sesuai dengan sunnah, ya, atau istilahnya bid'ah. Kemudian lambat laun mereka pun ya, dibisiki oleh syaitan untuk meminta kepada penghuni kubur tersebut. Ya, misalnya si fulan ini ya kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kamu cobalah minta kepada si fulan itu ya dengan doa-doa ya Sayyidi fulan, tolong kami ya Sayyidi fulan, tolong kami ya Sayyidi fulan ya dan seterusnya. Doa-doa tersebut ya dibisikkan syaitan kepada manusia supaya mereka meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendoakan keburukan atau mendoakan laknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengajarkan sunnah sayyi'ah tersebut ya. Ajaran yang buruk tersebut yang diajarkan oleh Yahudi dan Nasrani ya merupakan perbuatan ya yang selain seburuk-buruk manusia juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh
dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadis tersebut merupakan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ya, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, terkhusus orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapa saja yang mengikuti mereka. Ya. Siapa saja yang mengikuti mereka, ya, ikut-ikutan membangun tempat ibadah di kuburan, maka dia pun juga mendapatkan doa buruk tersebut. Ya. Makna laknat, ya, jika kita lihat di sini di faedah, makna laknat adalah mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Ya. Kalimat la'anat Allah atas fulan atau atas perbuatan tertentu, maksudnya adalah berupa pengkhabaran bagi pelakunya yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Atau juga bisa bermakna doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para pelaku perbuatan tersebut. Ya. Jadi Nabi mendoakan keburukan ya, kepada para pelaku dosa-dosa besar ya, yang memang ya melampaui batas ya. Jadi tidak semua dosa Nabi doakan keburukan ya. Hanya dosa-dosa tertentu yang sangat besar atau yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang didoakan oleh Nabi dengan keburukan atau laknat. Baik. Aturan syar'i dalam membuat kuburan ini menjadi jawaban ya. Lantas bagaimana kuburan yang benar ya? Adalah dengan tidak meletakkan apapun di atasnya kecuali sebatas batu penanda saja. Contohnya seperti di perkuburan Baqi yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah atau yang ada di sekeliling atau di kota Makkah Al-Mukarramah. Kuburan-kuburan yang ada di sana bisa kita lihat ya, baik itu di Google ataupun kalau kita ke sana langsung kita bisa melihat bahwasanya kuburan-kuburan tersebut ya hanya berupa gundukan tanah saja dengan batu penanda di atasnya ya, dan batu itu pun juga tidak bertuliskan nama ya. Tidak bertuliskan tanggal wafatnya dan semacamnya, hanya murni batu penanda ya dan gundukan tanah saja sebagai tanda bahwasanya itu merupakan kuburan. Itulah aturan-aturan ya yang dianjurkan atau disyariatkan ya, dalam agama Islam tentang bagaimana cara ya, mengubur ya. Salah satunya dengan hal tersebut ya. Jadi hanya ditinggikan sejengkal saja ya, tidak terlalu tinggi ya, sebagai tanda bahwasanya itu adalah kuburan ya. Baik. Lebih dari itu maka itu merupakan perbuatan yang berlebih-lebihan dan tidak dianjurkan dalam Islam. Bahkan bisa termasuk perbuatan yang diada-adakan. Baik. Kemudian ada pertanyaan ya, bagaimana ya, tentang kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam masjid? Kalau tadi kita membahas ya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, maka orang-orang akan mengatakan, lihatlah Masjid Nabawi. Ya. Di Masjid Nabawi ada kubur Nabi. Ya berarti kubur Nabi ada di dalam masjid. Dan kita beribadah di Masjid Nabawi. Berarti kita juga beribadah di dekat kubur Nabi. Maka bagaimana jawabannya? Ya. Jawabannya adalah bahwasanya yang pertama kewajiban kita adalah mengikuti dalil dan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk ya, menjadikan kuburan sebagai masjid atau memasukkan kuburan di dalam masjid atau meluaskan masjid hingga masuk komplek kuburan. Ya. Dan itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas dalam banyak hadis yang telah disebutkan ya. Kalau kita cari ya, dan hadis-hadis tentang larangan membangun kuburan dalam masjid kita akan temukan banyak sekali hadis di sana. Dan kewajiban kita adalah mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jawaban berikutnya adalah bahwasanya Masjid Nabawi asalnya tidak dibangun di atas kubur Nabi. Masjid Nabawi itu dibangun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan ya, kubur Nabi yang saat ini dulu adalah rumahnya beliau. Ya. Rumahnya beliau atau kamar Aisyah radhiyallahu anha ya. Dan Nabi ya tinggal di sana. Baru kemudian Nabi ketika meninggal atau wafat ya, beliau dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dikuburkan di masjid, namun di rumahnya atau di kamar Aisyah dan posisinya kala itu berada di luar masjid. Kemudian siapa yang menjadikan kuburan tersebut sebagai komplek dari masjid? Maka jawabannya adalah itu merupakan ya, perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, tidak juga di zaman para sahabat, ya.
dan juga uh, menyelisih pendapat ulama yang hidup kala itu. Jadi poin kelima, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah di masjid namun di kamar tersendiri dan masjid tidaklah dibangun di atasnya. Kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi ya, dengan tiga lapis tembok tanpa pintu dan di sisi selatannya arah kiblat kota Madinah dibuat ya, miring ya, berbentuk segitiga supaya orang-orang apa ini di sisi selatannya ya di sisi selatan arah kiblat dari kota Madinah dibuat miring berbentuk segitiga supaya orang-orang tidak bisa sholat atau berdoa menghadapnya. Ya. Ini di zaman dulu. Ya. Kalau di zaman sekarang sudah ditutup rapat lebih rapat lagi ya dan di sana ada penjaganya yang bergantian 24 jam ya memperingatkan para jamaah di sana supaya tidak berlebih-lebihan ya ketika mengunjungi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, itulah jawaban seputar pertanyaan tersebut ya. Jadi yang membangun atau meluaskan Masjid Nabawi sehingga memasukkannya sebagai bagian dari memasukkan kubur Nabi sebagai bagian dari masjid awal mulanya dilakukan di eh, zaman penguasa-penguasa setelah eranya Khulafa ar-Rasyidin ya. Setelah eranya Khulafa ar-Rasyidin. Dan itu pun juga menyelisih pendapat ulama yang hidup kala itu. Adapun di Saudi Arabia sekarang ya pemerintah Saudi ya mereka hanya melebarkan saja ya melebarkan saja sisi barat ya sisi timur dan sisi utara dan selatan supaya lebih mudah atau lebih bisa menampung para jamaah yang datang untuk ibadah di sana ya. Baik. Kemudian dalil yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anha ya. Ini masih seputar larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Jundub bin Abdullah dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Inni abra'u ila Allahi an yakuna li minkum khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. Sungguh, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku menyatakan setia kepada Allah dengan menolak bahwa aku mempunyai seorang khalil atau kekasih dari antara kalian. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Seandainya aku menjadikan seorang kekasih dari umatku, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ya, telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Ini ada di hadis riwayat Muslim. Ya. Beliau secara tegas mengatakan, ini anhakum an dzalik. Aku melarang kalian ya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Sebagai tempat ibadah ya. Kuburan kemudian berdoa di sana, berzikir di sana, membaca surat-surat tertentu, doa-doa tertentu itu telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam larang secara tegas. Baik. Karena alasan-alasannya adalah itu merupakan ya, tata cara ibadah yang dilakukan umat ahlul kitab ya. Itu merupakan salah satu dari sunnah yang atau ajaran-ajaran dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka membangun masjid di atas kubur para nabi mereka, ya, atau para pendeta mereka, atau uskup-uskup mereka untuk beribadah kepada Allah di sana. Mereka yang beribadah di selain kubur nabi tentu lebih berhak, maka yang beribadah di selain kubur nabi, ya, atau selain kubur orang soleh, tentu lebih berhak untuk dilarang dan diingkari. Dan yang menyembah penghuni kubur, maka dia telah terjatuh kepada syirik akbar. Ya. Jadi ada dua kategori beribadah kepada Allah di sisi kubur orang soleh, maka ini merupakan perbuatan yang dilarang, ya, hukumnya adalah bid'ah. Dan kemudian yang kedua,
adalah orang yang menyembah penghuni kubur tersebut, ya. Orang yang menyembah langsung kepada penghuni kubur tersebut, ya. Sujud kepada mereka, ya. Kemudian berdoa kepada mereka, ya Sayyidi Fulan, tolong kami, Sayyidi Fulan, ya berkahi kami, ya Sayyidi Fulan, ya kabulkan hajat-hajat kami dan seterusnya. Baik, kita masuk lagi dalil yang keempat yang masih dengan tema yang sama, yaitu larangan untuk beribadah di kuburan. Dan sekarang adalah hadis dari Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Hatim dalam kitab sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min syararin nas man tudrikhumus sa'ah wa hum ahya, walladzina yattakhiduna al-qubura masajida." Ya, sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia adalah orang yang masih hidup saat hari kiamat tiba, ya. Karena sebelum hari kiamat ya, akan dikirimkan angin yang lembut ya dari arah selatan yang akan mencabut seluruh nyawa orang-orang yang beriman ya. Sehingga orang-orang beriman semuanya meninggal dan tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang kafir atau orang-orang yang paling buruk. Ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan orang yang paling buruk adalah orang yang menyaksikan hancurnya hari kiamat. Ya, karena orang mukmin ya mereka sudah diwafatkan oleh Allah, mereka tidak menyaksikan kehancuran hari kiamat. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang paling buruk juga adalah walladzina yattakhiduna al-qubura masajida. Orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Mereka menjadikannya sebagai ya markas atau tempat-tempat perkumpulan ya berzikir di sana ya, membaca tahlil di sana ya dengan doa-doa tertentu ya atau membaca kitab-kitab tertentu di sana, maka ini pun juga telah diwanti-wanti dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya wajib bagi setiap hamba untuk menjauhi kesyirikan dan juga wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya. Ya, seperti larangan keras untuk beribadah di sisi kubur orang soleh, baik itu dengan salat, berdoa, zikir atau semacamnya. Maka siapa saja yang meyakini ibadah di sisi kubur orang soleh lebih utama dan lebih mendatangkan kekhusyuan serta berkah, ya, maka dia telah bertasyabuh ya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Ingat, yang mula-mula ya, mengajarkan ibadah di sisi kubur orang soleh adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka siapa saja yang melakukan hal tersebut, ya, meramaikan hal tersebut, maka dia pun juga telah bertasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Walaupun dia tidak sadar, walaupun dia memang ya tidak sadar ya, atau tidak mengetahui bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan hal tersebut. Ya, karena mereka melihat ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani sekarang mereka tidak melakukannya. Ya, namun perlu diketahui bahwasanya yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah mereka, ya. Namun kemudian mereka pun tinggalkan karena mereka ya sudah tidak tertarik lagi dengan agama. Baik. Dan kemudian malah dilestarikan oleh sebagian dari kaum muslimin, ya. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Kemudian di sini, ikhwatifillah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, kemudian menyimpulkan larangan beribadah di sisi kubur ini sifatnya mutlak, ya. Walaupun dilakukan dengan niat baik, walaupun dia apa namanya ikhlas di sana, ya. Walaupun dia tidak terbesit sekalipun dalam dirinya untuk menyembah orang soleh di sana, ya. Tapi tetaplah hal tersebut merupakan sesuatu yang dilarang, ya. Yang dilarang secara tegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang tidaklah ya merinci, oh kalau kamu ikhlas maka silahkan berdoa di sana, silahkan ibadah di sana. Tapi kalau kamu ya apa namanya meminta kepada penghuni kubur maka jangan ibadah di sana, ya. Nabi tidak merinci, ya. Nabi tidak merinci namun memukul rata ya, atau menyamaratakan ya, siapa saja yang beribadah di sisi kubur maka Nabi katakan inna min syirarin nas, ya. Mereka termasuk sejelek-jelek manusia. Baik, itu ya ada apa namanya bab yang ke-20 yaitu tentang larangan beribadah di sisi kubur orang soleh. Tadi dalam hadis-hadis yang telah kita bahas ya, ada sifat-sifat atau ya, hukum atau akibat bagi siapa saja yang melakukan hal tersebut, yang beribadah di sisi kubur orang soleh. Di hadis pertama
Ya, Nabi katakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka mendapatkan predikat seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ya, itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang sahih. Rata-rata hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang sahih. Ya. Yang kedua, hukuman dari orang yang beribadah di kubur adalah mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang pertama tadi predikatnya sebagai makhluk terburuk. Yang kedua, mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis yang ketiga, Nabi melarang keras perbuatan tersebut. Ya. Inni anhakum an dzalik. Ya. Nabi katakan, Inni anhakum an dzalik. Aku benar-benar melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ya. Kemudian hadis yang keempat, Inna min syirarin nas. Sesungguhnya dia merupakan seburuk-buruk manusia. Ya. Jadi, itulah empat hadis yang menyebutkan tentang larangan